Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berlayar ke Tanjung Perak di hari Senin, tidak lupa membawa bekal kelapa. Apa kabar Bapak, Ibu, dan hadirin? Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Kota Surabaya sungguhlah semarak, di mana-mana banyak lentera. Melalui pelayanan publik yang berdampak, kita wujudkan masyarakat yang sejahtera. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur hari ini kita diterima oleh Ibu Gubernur dengan sangat baik. Yang kami hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah. Beliau ini gubernur senior karena menjadi anggota DPR, pernah jadi pimpinan DPR, pernah jadi menteri sosial, kepala BKKBN, lengkap sudah. Dan sekarang menjabat Gubernur Jawa Timur. Tepuk tangan saya kira buat beliau. Dan nanti insya Allah Ibu Gubernur saya bocorin ini tanggal 20 nanti Ibu bersama 16 menteri akan menerima penghargaan nanti. Dari Deputi Pelayanan, dari Deputi Kelembagaan. Ya. Insya Allah Jawa Timur akan mendapatkan SPBE dengan maturitas yang cukup baik tanggal 20 Maret di Jakarta. Mungkin undangannya baru mau dikirim mungkin ya. Ya, Pak Menko pada akan datang, 16 menteri insya Allah hadir pada tanggal itu terkait dengan SPBE Summit di tahun 2023 ini. Selamat untuk Ibu Gubernur nanti mewakili Jawa Timur pada tanggal 20 Maret. Para Sekda, Pak Wagub, terima kasih Pak Sekda Provinsi Jawa Timur dan para Sekda Provinsi Jawa Barat, Pak Sekda Prof, dan seluruh teman-teman dari kementerian lembaga yang hari ini hadir langsung dari LAN dan lain-lain, ada teman-teman dari Mabes Polri dan juga teman-teman dari seluruh Indonesia yang barusan saya dapat laporan lebih dari 700 yang mengikuti Zoom, kemudian lebih dari 1.500-an yang mengikuti secara live streaming dan juga YouTube di seluruh Indonesia. Para Bupati dan PJ yang hadir pada kesempatan ini. Jadi Ibu Bupati Banyuwangi saya minta waktu itu yang lain Ibu Dia, nanti dibilang KKN Bu Dia tetap minta Banyuwangi. Jadi kan kayaknya KKN gak enak kira-kira gitu. Tapi karena wakil rakyat saya bilang ya sudah gak apa-apa Bu Dia, kira-kira gitu. Para Bupati dan teman-teman para Bupati di seluruh Indonesia yang hadir, semua kementerian lembaga. Sebelum saya memulai sambutan kami sebagaimana arahan Bapak Presiden, kami ingin membuka terlebih dahulu. Kita launching apa dulu nih Bu Dia? Kompetisi dulu ya. Nah, kita sambutan dulu aja Bu Dia ya. Kalau kata Bu Dia buka dulu, sambutan dulu baru buka belakangan. Ibu dan saya hormati, arahan Bapak Presiden jelas. Ini slide wajib kami Bu Gubernur. Karena beliau meminta birokrasi ini berdampak. Kita ini sibuk kadang dampaknya kurang banyak. Pak Sekda Ibu Gubernur ini atau Pak Wagub kalau lihat SKP bawahan kepala dinas maunya bagus atau tidak bagus sekali. Kalau dibilang kurang pasti marah. Jadi nilainya Ibu Bupati bagus semua maunya. Tapi kadang dampaknya ini yang kurang. Oleh karena itu maka kita sekarang oleh Bapak Presiden diarahkan agar birokrasi ini berdampak. Yang kedua teman-teman di seluruh Indonesia berkali-kali kami menyampaikan arahan Bapak Presiden, birokrasi ini bukan tumpukan kertas. Oleh karena itu Ibu Gubernur kami pangkas juga di belakang, penilaian RB yang membuat tumpukan kertas kami pangkas. Dulu lelah Pak Wagub kalau kita ikut penilaian RB. Ada ribuan harus diupload dokumen, 295 harus dijawab oleh Pak Sekda. Kami rombak, nanti kami sampaikan di belakang. Karena kalau nanti kami nyampaikan ke teman-teman harus merombak, kok Kemenpan B nggak merombak, dicatat sama Ibu Gubernur. Nah kita rombak ini. Bayangkan dulu dari 295 komponen pertanyaan, ya, dulu fokus pada aspek di hulu tata kelola. Sekarang kami fokus pada aspek atau hilir, sebagaimana harapan Pak Presiden, yaitu menyelesaikan problem rakyat dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik. Dulu harus mengupload ribuan dokumen, sekarang tidak. Ya, menghitung 26 indikator dampak. Jadi teman-teman Bupati, Kepala Daerah seluruh Indonesia kalau mau penilaian RB tidak perlu telepon Menpan RB sekarang. Tinggal telepon BPS. Kemiskinannya udah turun berapa? Kira-kira itu investasinya sudah tumbuh berapa? Kalau tumbuh maka nanti ini akan bagus kira-kira. Sehingga menghalangkan penilaian mandiri yang kalau kita lihat teman-teman konsultasi dan 300 juta saja kita bisa hemat 150 miliar dari kegiatan yang sama.
Ibu yang saya hormati, yang berikutnya adalah Pak Sekda Provinsi Jabar, sebagai gubernur, saya sering sampaikan saya menjabat ini kayak pemain bola di babak kedua, itu pun menit ke-13. Nah, urusannya banyak banget, belum ngurus honorer yang 2,4 juta. Mestinya tinggal 400.000. Maka kami pilih skala prioritas Ibu Gubernur karena waktunya pendek. Kalau semua dikerjain ini tidak akan berdampak banyak. Pertama Ibu Gubernur, kami menargetkan pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian yang berdampak kepada jutaan ASN. Ini kami umumkan kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Ini telah kami kerjakan di 3 bulan pertama. Tidak boleh lagi orang ngurus naik pangkat, mutasi, ini rumit. Ya, ada orang tidak naik pangkat sampai 12 tahun karena mau rumit menjahitkan dan mengurusnya Pak Sekda Prov Jabar. Maka 3 bulan pertama Gubernur kami kumpulkan BKN, kanrek kami ketemu semua. Sebelum matahari terbenam 2022, Probis ini harus berubah. Orang tidak boleh lagi lapor ke kami rumit. Alhamdulillah Ibu Gubernur dari 11 langkah kita sekarang tinggal 3 langkah. Kalau ada teman-teman di seluruh Indonesia masih ngurus kenaikan pangkat, mutasi rumit, silakan WA atau hubungi kami di Kemenpan RB. Probis yang lama telah kami dudukkan dengan Kemenpan RB bersama BKN dan LAN dan seterusnya. Sekarang prosesnya sudah seperti ini. Dulu ada anomali data 8 tahun lebih belum sempat terselesaikan. Alhamdulillah kemarin di 2022 sudah 98,2% data anomali sudah selesai. Yang berikutnya Bapak sekalian, penerapan reformasi birokrasi tematik terkait dengan arahan Bapak Presiden. Tadi sudah kami sampaikan, RB ke depan akan bagus kalau kemiskinannya turun. Kedua, investasinya tumbuh. Karena ujung dari Bapak sekalian melakukan pelayanan ini adalah investasi. Kalau itu berhasil dengan baik, tentu akan menurunkan angka kemiskinan. Saya minta siklus thinking yang selama ini muncul, kenapa investasi tidak tumbuh teman-teman. Saya minta slide di belakang nanti bisa kembali lagi ke tempat ini. Kenapa sekarang ini tidak tumbuh. Inilah masalahnya Ibu Gubernur yang berkembang di tempat kita ini. Rekrutmen ASN tidak berkualitas. Karena tidak berkualitas maka birokrasi kita tidak profesional. Karena tidak profesional maka pelayanan publik kita lambat, tidak berkualitas. Karena lambat maka investasi terhambat. Karena investasi terhambat maka lapangan pekerjaan sulit untuk didapat masyarakat. Karena sulit maka pengangguran meningkat. Karena pengangguran meningkat maka Pemda kita didesak untuk menerima non ASN terus. Sehingga Pemda ini dianggap lembaga untuk merekrut lapangan pekerjaan. Inilah siklus thinking negatif kemarin yang kami sampaikan di rapat paripurna di rapat kabinet di depan Bapak Presiden. Nah, kita ingin mengarah ke yang sebelah kanan, Ibu dan Pak sekalian saya hormati. Kita berharap ke depan rekrutmen ASN kita berkualitas, termasuk P3K. Kalau rekrutmennya berkualitas, maka birokrasi kita akan profesional. Kalau profesional, maka pelayanan publik kita akan cepat dan berkualitas. Yang tadi sudah disampaikan banyak oleh Ibu Dia, kita harus membuat indeks dan lain-lain. Karena yang dirasakan rakyat seharusnya ada pelayanan. Kalau meningkat maka investasi akan meningkat, lapangan kerjaan terbuka lebih luas, pengangguran berkurang, dan kemudian tekanan untuk birokrat untuk merekrut ASN tentu akan berkurang di pemerintah daerah dan seterusnya dan seterusnya. Ibu dan saya hormati, yang berikutnya adalah prioritas kami sekarang ini adalah transformasi profesional ASN berbasis digital. Inilah sekarang Ibu Gubernur, kemarin kami sudah mencoba memberesin terkait dengan jabatan fungsional. Bapak Ibu, saya keliling pertama ini semua ngeluh soal jabatan fungsional Pak Wagub. Karena JF-nya ini banyak banget, belum lagi jabatan pelaksana. Maka sudah kami rangkum, kami pangkas. Dari 3.414 klasifikasi, sekarang tinggal 3 klasifikasi saja. Dicontohkan sering oleh Pak Alek, Deputi SDMA, kalau kita punya pembantu ART Ibu Gubernur, ada yang kerja tukang setrika, ada tukang kebun, sama tukang ASI. Untuk pindah ke tukang setrika, dari tukang setrika ke tukang kebun itu lama sekali. Formasinya harus disiapkan, harus dapat izin pindah dan seterusnya. Sekarang Ibu Gubernur kita semua sudah lincah karena kita sudah terbitkan Permenpan RB 1 nomor 1 sehingga perpindahan jabatan fungsional tidak lagi rumit. Ini Ibu Kepala BKD. Dulu kalau JF-nya arsiparis sampai mati dia arsiparis sampai pensiun.
Padahal mereka punya kemampuan di tempat lain yang Ibu Gubernur bisa gerakkan dalam rangka mendukung mensupport target-target prioritas Bapak Presiden. Dulu ASN hanya pindah dalam satu rumpun. Sekarang Ibu Gubernur dan Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia, ASN bisa pindah lintas rumpun sehingga birokrasi jauh lebih lincah. Ini sebagaimana harapan Presiden dan ini akan berdampak pada kelincahan 2,1 juta ASN. Kemarin Bu Gubernur saya belum berani keliling. Kenapa saya nggak berani ke Jawa Timur? Karena Permenpan 1 terkait JF ini nggak selesai. Semua orang ngeluh ini di mana-mana. Urusan kami ini nggak jelas Pak. Ngajar tapi sibuk ngisi dupa, ngisi angka kredit. Kita ini lelah. Harus cuti kadang 3 hari untuk ngisi dupa dan angka kredit. Ini yang terjadi di ASN kita di seluruh Indonesia. Karena udah selesai maka saya berani keliling-keliling sekarang. Yang belum berani saya dimasuk ke kampus. Kenapa? Karena Permenpan terkait dengan guru dan dosen belum selesai. Insya Allah saya minta waktu dikit lagi, bulan ini selesai Ibu Gubernur. Karena ini jadi masalah. Dan kita Ibu Gubernur, teman-teman sekalian, kita sedang siapkan per PP ini Bu, yang mencabut lebih dari tepatnya 1033 regulasi. Ada 11 PP kita cabut, 290-nya Perpres kita cabut. 1 Perpres kita cabut, 8 PP, Perpres dan seterusnya, kami lapor Bapak Presiden setuju. Ini insya Allah dalam waktu dekat selesai. Sehingga teman-teman tidak terlalu ribet untuk ngurus manajemen ASN ini. Sehingga dengan demikian Pak Wakil Gubernur dalam teori pemasaran customer internal ini harus selesai. Karena kalau urusan internal nggak selesai, dorong RB keluar ini akan berat. Jadi urusan JF sudah selesai, kemudian juga urusan terkait honorer, insya Allah dalam waktu dekat akan kita selesaikan. Yang berikutnya akselerasi pembentukan mall pelayan publik MPP. Ibu Gubernur terima kasih karena Jawa Timur termasuk cukup banyak yang sudah berdiri MPP. Mohon Ibu Gubernur kita dorong lagi supaya seluruh daerah kalau bisa menjadi satu-satunya daerah yang seluruh kabupatennya sudah bisa membuat mall pelayan publik. Kami telah merubah regulasinya Ibu Gubernur tidak perlu lagi besar. Kecil saja cukup yang penting strategis karena kita sedang mengarah ke MPP digital. Ini mungkin zaman Pak Sekda Prof, kita ini di depannya, di front end-nya digital Pak Gubernur Wagub. Di belakangnya kita ini masih silo-silo. Di back end-nya kita ini ruwet kira-kira itu. Termasuk terkait dengan Dispenduk Capil. Nah saya minta Dispenduk Capil, Ibu Gubernur dulu kalau ngurus Dispenduk Capil, saya minta arsitektur SPBE karena perpesnya baru selesai Ibu Gubernur. Jadi dulu hampir 2 tahun Bapak Presiden tidak menandatangani arsitektur SPBE. Padahal SPBE ini penting dan akhirnya beliau tanda tangan setelah kami 1 bulan di Kemenpan RB setelah bersama-sama meyakinkan beliau. Karena di beberapa negara kita cek misalnya adalah teman-teman sekalian, kalau SPBE-nya bagus di beberapa negara maka indeks-indeks yang lain bagus. Nah kita sekarang untuk menyelesaikan ini Bapak Ibu sekalian tidak mungkin semua kita beresin karena urusannya ini besar banget di birokrasi. Maka kita selesaikan dulu urusan terkait dengan kependudukan. Saya minta arsitektur SPBE-nya. Di kependudukan ini backbone-nya adalah data kependudukan. Ini sebelah kanan. Semua urusan ini kalau data kependudukan ini terdigital, berarti kalau digital berarti nggak perlu waktu lama. Semua urusannya akan selesai. Mulai urusan DTKS, urusan paspor, urusan ijazah, semua urusan insya Allah akan beres. Nah menjebol ini Bu Gubernur kami butuh 2 bulan. Untuk mendigitalkan kependudukan kita yang di belakang. Karena di data kependudukan begitu banyak aturan, semua Pemda itu harus PKS. Nah sekarang sudah kita terbitkan namanya IKD, Identitas Kependudukan Digital. Dan ini sedang di trial and error di Banyuwangi dan juga beberapa daerah. Alhamdulillah ini sudah bisa berjalan Ibu Gubernur sehingga urusannya udah detik kira-kira itu. Sehingga ketika orang Ibu Gubernur dulu akan pindah tambah anak, itu harus ngisi Ibu Gubernur, harus mengupload. Begitu juga kalau ibu kehilangan KTP harus mengupload surat kehilangan dan seterusnya. Artinya digital tapi manual, itulah yang lama. Nah sekarang Ibu Gubernur sudah selesai sehingga dengan demikian ini sekarang tidak lagi harus datang ke daerah. Sehingga kalau ada orang kehilangan KTP di Jakarta, kalau kampungnya misalnya di Boyolali tidak harus pulang sehingga mereka bisa diselesaikan cukup dengan HP. Dalam waktu dekat ini Ibu Gubernur tanggal 20 akan di launching, targetnya adalah 12 kabupaten kota dan sekarang di trial and error kebetulan versi Telkom dan Bank Mandiri adalah Jawa Timur, maka sekarang trial and error di Jawa Timur karena memang relatif siap, salah satunya adalah di Banyuwangi. Ibu dan Mbak Senang saya hormati, yang berikutnya adalah yang prioritas kami sedang kami kerjakan adalah penguatan pemerintah sistem berbasis elektronik.
Ini Bu Gubernur dan Pak sekalian di seluruh Indonesia, teman-teman kementerian lembaga, perintah Presiden sudah jelas bahwa SPBE ini untuk memudahkan mengakses pelayanan publik. Tidak boleh lagi sekarang kementerian lembaga membuat aplikasi dan provinsi. Oleh karena itu Bu Dia sekarang setiap penilaian inovasi sekarang tidak boleh dibarengi oleh aplikasi. Selama ini setiap inovasi dibarengi aplikasi. Akhirnya rakyat bingung membuat akun untuk mendapatkan pelayanan. Kami sudah ketemu Menteri ATR BPN. Ini kepala BPN misalnya di Kabupaten X bikin aplikasi namanya Si Jago kata beliau. Di kabupaten lain bikin namanya Si Ayam dan seterusnya. Akhirnya bingung, maka sekarang kami sudah sampaikan tidak boleh menambah aplikasi baru. Totalnya sekarang ada 27.300-an aplikasi. Dan ini kita integrasikan jadi satu. Sehingga dengan demikian SPBE adalah bukan membuat aplikasi baru. Jadi perlu dihindari satu inovasi, satu aplikasi tidak boleh lagi. Dan pelayanan eksternal sekarang harus terintegrasi. Harapan kami Ibu Gubernur Jawa Timur memulai provinsi pertama yang bisa mengintegrasikan semua layanannya dalam satu portal. Dan saya kira bisa. Karena setiap dinas saya lihat Ibu Gubernur sudah punya layanan hebat-hebat, tinggal dibikin API untuk jadikan satu. Kalau ini bisa dimulai termasuk Jawa Barat saya kira hebat. Dan sekarang semua kementerian lembaga baik yang hadir langsung maupun dengan Zoom kami berterima kasih. Karena beberapa kementerian telah memulai bagaimana mengintegrasikan layanan-layanan ke dalam satu portal layanan sehingga dengan demikian nanti akan mudah. Inilah sistem pemerintah berbasis elektronik dan sekarang Bapak sekalian ada 4 layanan ini yang sedang dipersiapkan. Daerah-daerah yang masih memerlukan mall pelayanan publik silakan dibuat karena memang rakyat perlu direct service. Tetapi ada orang yang sekarang sudah masuk ke MPP digital. Maka identitas kependudukan digital Ibu Gubernur sekarang sudah bisa diupload langsung di HP. Per minggu ini sudah bisa. Dan kami sudah MOU minta Bu Dia dengan minimal 3 bandara. Jakarta, Surabaya, dan Denpasar. Orang kalau lewat bandara tidak harus bawa KTP. Cukup bawa identitas digital. Kita juga ingin sampaikan ke Kementerian Agama. Bagi mereka yang akan menikah tidak harus pakai KTP fisik tapi juga KTP elektronik. Begitu juga Pak saya hormati mobile service. Kepada kabupaten kota, teman-teman bupati di seluruh Indonesia bisa juga segera mewujudkan mobil yang bergerak di Pasar Kliwon, Pasar Kemis. Ini arahan Bapak Presiden untuk menjemput bola di tempat-tempat itu. Ibu saya hormati yang berikutnya adalah percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan tata kelola ASN, IKN dan ini sedang kami tuntaskan. Total Ibu Gubernur 16.000 ASN akan pindah. Dari semula skenario 15.000, 20.000, sekarang disepakati 16.900. Di mana di sini ada 11.274 itu dari 35 KL dan 5.700-nya dari TNI Polri. Tempat ini akan indah Ibu Gubernur, ASN tinggal pindah saja, udah dikasih rumah dinas, jogging tracknya juga bagus, dan di tempat ini akan ada sekolah-sekolah internasional, rumah sakit internasional juga akan dibangun di tempat ini. Kemarin Ibu Gubernur kami sudah komunikasi dengan Gubernur DKI. Bagi sekolah-sekolah internasional yang akan membangun di sana, akan diberikan insentif pajak di DKI. Begitu juga rumah sakit internasional yang akan buka di IKN akan diberikan insentif pajak di DKI. Sehingga dengan demikian mereka akan segera pindah ke DKI. Begitu juga terkait dengan transformasi sistem pendidikan ASN yang ada di Papua dan seterusnya. Ibu dan saya hormati, next saya ingin sampaikan inilah capaian ekonomi. Tadi setiap hari Senin Pak Sekda menyampaikan selalu ada Zoom terkait dengan rapat inflasi. Ini kita lihat potret ekonomi kita, ini adalah potret berhasilnya kerja kolektif. Pak Gubernur, Ibu Gubernur, para menteri, para bupati, TNI Polri, tepuk tangan saya kira buat semuanya atas orkestrasi dari Bapak Presiden. Karena ternyata pertumbuhan ekonomi kita termasuk 5 terbaik dari negara G20. Begitu juga tingkat inflasi kita termasuk 5 negara yang terbaik di G20. Rasio utang kita juga sangat baik. Kita lihat misalnya Italia 151, India 80% dan seterusnya, rasio kita 41. Begitu juga indeks saham dan seterusnya, inflasi dan ini adalah potret pekerjaan dari kolektif dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Begitu juga terjadinya resesi, alhamdulillah kalau negara-negara lain potensinya sangat besar. Berkat kerja keras meskipun 2023 prediksinya akan sangat berat, tapi 2022 kita punya pelajaran, TNI Polri bersama teman-teman Pemda hasilnya sangat baik, Hong Kong potensinya 20%, Australia 20%, Korea 25% dan Indonesia potensi resesinya hanya 3%. Tentu teman-teman di seluruh Indonesia ini atas kerja kolektif kita. Tentu tantangan kita ke depan bagaimana meningkatkan pelayanan publik kita.
tapi reformasi birokrasi mesti kita beresin dengan cepat. Nah, masalahnya adalah ada dilema reformasi birokrasi karena SDM kita tarik tambang kanan kiri. Kita lihat ini. Ini Bu Gubernur kalau sudah menjelang pilkada, pilgub, yang kiri biasanya yang menang ini. Nah, kalau agak setelah pilkada, yang kanan yang biasa menang. Ini di sisi lain kita minta birokrasi kita berkelas dunia, melayani, akuntabel, kompeten, harmonis. Tapi di sisi lain tarik tambang sebelah kirinya ini cukup kuat kadang. Honorer yang banyak, yang kadang sebagian seleksinya tidak terlalu baik, tetapi honorer di tempat lain juga sangat memberikan kontribusi sangat baik. Inilah Bapak sekalian PR-PR kita hari ini dan ke depan. Berikutnya Bapak sekalian saya ingin sampaikan terkait dengan membumikan reformasi birokrasi tematik yang tadi sudah kami sampaikan. Ini mesti Bapak Ibu, para bupati di seluruh Indonesia, teman-teman di Maluku, di Aceh, saya ingin sampaikan yang hari ini terhubung, teman-teman di Papua, di NTT, dan juga di Kalimantan, tolong Bapak Ibu bagian organisasi membuat siapa mengerjakan apa harus jelas. Jadi pohon kinerja birokrasi penanggulangan kemiskinan ini dan peningkatan investasi harus Bapak Ibu detailkan di daerah masing-masing. Ini Pak Bupati, kalau Pak Bupatinya detail ke bawah biasanya beres. Tapi kalau Pak Bupati dan Pak Sekdanya enggak detail ke bawah, enggak beres biasanya. Oleh karena itu harapan kami bisa didetailkan. Berani mengambil terobosan. Forpimda, Pak Kapolda, Kapolres, Kajati, Kajari, kemarin kami sampaikan di depan para pimpinan Polri, bahwa mengukur kinerja bukan hanya dari aspek yang selama ini ada, tapi juga investasi kemiskinan. Kalau Babinsa, Babin Kamtipmas misalnya diajak ngurusi stunting dan kemiskinan, maka insya Allah akan cepat selesai. Ini mumpung teman-teman dari kementerian lembaga hari ini juga hadir, sehingga indikatornya nanti jelas, apakah kebijakannya apa, dukungan anggaran apa, ada instruksi apa enggak. Jadi misalnya Polres mengeluarkan instruksi enggak, atau mungkin di TNI Polri ada instruksi enggak. Ini teman-teman ada yang wakili dari TNI, Panglima TNI instruksi misalnya untuk penanganan stunting dan seterusnya. Sehingga dengan demikian nanti ini akan menjadi ukuran apakah inovasi itu memang sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sehingga dengan demikian ke depan ini menjadi bagian yang akan kami lihat. Nah, terkait dengan banyaknya beberapa perubahan kebijakan baru ini Ibu Gubernur yang memudahkan supaya tidak ada perjalanan dinas yang banyak ke Jakarta, kami buka setiap hari layanan seperti ini Ibu Gubernur. Kalau enggak Ibu Gubernur, setiap kebijakan baru orang rame-rame ke Jakarta. Padahal bisa dilakukan dengan by phone. Sehingga kepala bagian organisasi, teman-teman yang ada di daerah Pak Sekda tidak perlu ke Jakarta. Kadang, enggak semuanya, kadang rombongannya 15 orang Ibu Gubernur, yang ke Kemenpan 5 orang. Yang 10 jalan-jalan, itu pun waktu konsultasi main HP. Pulang enggak jelas ditanya kira-kira gitu. Nah inilah kontak personnya. Next saya minta juga, ini teman-teman di seluruh Indonesia silakan di capture. Inilah terkait dengan jabatan fungsional, silahkan telepon di sini. Mulai dia IPMA dan seterusnya, Pokja, evaluasi kelas jabatan, silahkan teman-teman telepon. Standar kompetensi, perencanaan pengadaan, silahkan teman-teman telepon. Karena kadang kalau lewat chatbot teman-teman tidak puas. Ini juga terkait dengan instansi daerah, silahkan teman-teman telepon. Silahkan di capture teman-teman yang enggak hadir, yang hadir secara daring pada hari ini. Hasilnya cukup jitu Ibu Gubernur. Ini bisa memangkas kedatangan tamu ke kantor Pan RB 81%. Banyak ini. Nah inilah, 85 yang terbaru dari Bu Rini ini tadi pagi. 80% kita bisa pangkas tamu. Karena semua ini bisa diselesaikan by phone kemudian dengan Zoom. Teman-teman kementerian lembaga juga sama, silakan daftar. Saya sudah minta yang ikut Zoom siapa, mewakili apa dan seterusnya sehingga ke depan bisa lebih jelas. Karena sehebat apapun kebijakan yang kita buat, kalau daerah tidak paham, usernya tidak paham, ini kurang efektif kebijakan yang bisa kita buat. Kita asumsikan kemarin kita sudah bisa menghemat 75 miliar perjalanan dinas teman-teman yang datang ke Kemenpan RB karena sudah kita henti. Dan ini kalau kita bagi kita bisa beresin 15.000 stunting. Ini padahal baru berapa bulan. Sehingga dengan demikian kantor Pan RB, Pak Sekda Jabar sekarang agak sepi. Karena sudah bisa diselesaikan BUMN. Saya minta jemput bola, terutama teman-teman di wilayah timur. Saya minta jemput bola, ditelepon kalau perlu. Ditanya mereka yang tidak. Termasuk saya minta Budia yang tidak hadir hari ini nanti dijemput bola oleh tim untuk dijelaskan ke Pak Sekdanya dan juga dijelaskan kepada bagian organisasinya. Dengan detail seperti ini yang disampaikan oleh Ibu Hovifah tadi, Ibu Gubernur, insya Allah program-program kita akan bisa berjalan dengan baik. Ibu yang saya hormati, Sakip tentu ke depan harapan kami terus bisa didorong oleh Bapak sekalian. Saya dulu kalau mau menjelaskan Sakip waktu jadi bupati, Bu Gubernur, saya jam HP itu. Jadi waktu menjelaskan output, outcome, targetnya apa dan seterusnya, itu fokus kepala SKPD. Karena kalau enggak main HP Pak, begitu main HP penjelasannya udah hilang.
Maka saya jam suka kalau rapat. Nah waktu itu nggak ngasih tahu dulu 3 jam kita jam, istrinya pada cari di Banyuwangi, pada kemana. Nah saya lupa ini Banyuwangi macet, kalau di Jakarta kan alasan macet bisa 2 jam. Di Banyuwangi ternyata lebih dari 1 jam, istrinya bingung semua kira-kira gitu. Nah inilah bagai saya hormati, harapan kami tentu teman-teman saya hanya mengingatkan saja. Jadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan. Ini tugasnya Bapeda. Kepala dinas mesti Bapak ajak, ini mumpung ada Pak PJ Bupati. Bapak panggil itu Pak. Kadang output outcome nggak jelas, kira-kira gitu. Kadang lo SKBD sampai targetnya minggu ini apa nggak jelas juga. Nah Bapak Ibu mudah-mudahan. Ibu Gubernur tadi memberikan arahan kepada kita, kalau saya sama dengan Ibu Gubernur setiap minggu kami rapotan. Setiap minggu saya tanya, ini Bu Diah sekarang. Karena kita kena target di babak kedua menit ke-13 ini. Maka setiap minggu ini apa masalahnya? Oh masalahnya teknis, ditutupin. Oh masalahnya strategis berarti kebijakan. Kalau enggak ditagih, ASN kita di depan kita siap-siap tapi bilang enggak siap juga. Jadi kalau ditanya siap Pak Bupati, tapi ya enggak selesai. Nah dengan rapotan ini insya Allah akan jalan. Kira-kira seperti ini, saya enggak mau ngasih contoh-contoh, nanti ditulis 500 triliun untuk beli, untuk perjalanan dinas. Saya enggak mau ngasih contoh. Jadi Pak sekalian inilah modelnya kira-kira gitu ya. Kemiskinan, angkanya berapa? Oh targetnya 5%. Berarti apa aja yang perlu dikerjakan? Terwujudnya tenaga kerja. Angka pengangguran berapa? Bapak mesti beresin. Oh pemenuhan kebutuhan pangan, Bapak cek kalori per kapitanya berapa. Oh Ibu Gubernur gencar untuk mendorong agar padi kita bisa produktif dan seterusnya. Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni dan seterusnya. Jadi dari sini contoh Pak Bupati, Pak Wali Kota, Bapak sekalian, jadi target jelas kira-kira gitu, anggarannya berapa. Jadi Bapak Bupati dan Pak Wali jangan nyerahkan ke dinas nyerahin ke setap nyerahin ke setap. Maka akhirnya Republik ini ada goyang Republik Eselon 3. Karena nyuruh terus. Nah Bapak tongkrongin. Kalau Bapak sampai gini nanti ketemu, oh anggarannya berapa? Oh dinas tenaga kerja ini perlu 500 juta. Oh dinas pertanian perlu seperti ini untuk mewujudkan seperti ini. Nah ini sengaja kami sampaikan di forum yang berbahagia ini, mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu dalam membuat RPJMD bisa lebih detail sehingga target yang disampaikan oleh Bapak Presiden ke depan bisa kita kerjakan dengan baik. Akuntabilitas kinerja juga sama Mbak sekalian, saya minta aja slide-nya silakan, saya tidak ingin bahas, silakan slide langsung Mas. Nah ini adalah terkait dengan akuntabilitas kinerja sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi, kinerjanya. Jadi harus memastikan kinerjanya, proses bisnisnya Bapak cek ya. Jadi sekarang ini Pak Presiden suka lihat misalnya, Pak Menteri, Pak Menpan, ini kok ruwet ya orang ngurus visa ini. Di luar negeri kok mudah ya. Nah kami dipanggil Bu, kami suruh bikin probisnya. Oh iya ternyata probis kita ini panjang. Dan ternyata itu kita minta potong baru kelihatan. Begitu juga terkait dengan layanan kepegawaian dan seterusnya. Kalau prosesnya panjang Bapak potong, kemudian juga nanti jadi pendek. Nah struktur organisasi juga sama, harus bisa memastikan bahwa organisasi yang paling tepat, fungsional dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira teman-teman bisa capture ini sehingga nanti bisa bisa cek untuk dimonef di tempat-tempat yang lain. Soal ASN kita, transformasi organisasi kita, dulu kita banyak jabatan sampai eselon 3, eselon 4. Nah 2030 Pak Wagub ini diprediksi ASN kita isinya milenial. Nah milenial itu enggak suka di kotak-kotak. Nimpung teman-teman tolong para kepala BKD, Sekda dan teman-teman bagian organisasi segera ajak duduk semua terkait dengan JF. Karena soal JF ini banyak yang tidak paham. Padahal dengan JF ini pimpinan bisa menggerakkan jauh lebih cepat ASN kita. Dan sekarang tidak ada alasan lagi karena Permen PAN 1 tentang JF sudah kita keluarkan sehingga ini mestinya jauh lebih lincah. Tujuan organisasi Ibu Gubernur mestinya ke depan jauh lebih cepat untuk dicapai. Statistik ASN kita ada 4,2 juta. Kita lihat ini pejabat struktural kita ya fungsional ada 2,1 juta, pelaksana 1,4 juta. Jadi fungsionalnya lebih banyak. Maka aturan ini kita beresin dulu kemarin. Dan kalau kita lihat Ibu Gubernur ternyata ASN itu lebih banyak perempuan. Karena perempuan ternyata lebih pinter Ibu Gubernur. Yang laki ini menang percaya diri saja kira-kira gitu. Jadi 54% ini perempuan, 46% ini laki-laki. Inilah usia ASN kita. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan sebaran aparatur sipil negara.
Saya mohon kepada teman-teman di seluruh Indonesia, kita sudah sepakat bahwa ASN kita kurang bukan karena soal jumlahnya, tapi soal distribusinya. Ini Bu Gubernur, begitu mereka dilulus, dinyatakan setahun minta pindah ke kota semua. Maka kota ini biru semua ini. Biru di kota-kota. Maluku juga sama, di kota biru. Nah, di perbatasan-perbatasan hampir tidak ada dokter, apalagi dokter spesialis. Tidak ada lagi guru ASN. Bukan tidak ada formasinya, disiapkan formasinya, tapi setahun kemudian dia pindah ke kota. Kalau ini yang terjadi, maka berapapun Pak Jokowi menyiapkan formasi ASN baru atau P3K baru, tidak akan pernah cukup karena setelah itu pindah di kota. Maka sekarang kita buat aturan 10 tahun Ibu Gubernur. Jadi kalau belum 10 tahun dia tidak boleh pindah, kecuali mengikuti suami. Karena kalau enggak di pinggiran pasti enggak akan ada ASN, kira-kira gitu. Ibu saya hormati, yang terakhir adalah terkait yang berikutnya, terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik. Harapan kita ke depan ini bisa jalan, dan sekarang kami bagi per kementerian. Ini mumpung ada KL, ada inisiatif strategis. Inilah, jadi SPB ini akan jalan kalau para Menko-nya ini jalan. Jadi saya bilang, Bu, saya ini punya senapan, kalau nembak nggak bisa nembak harimau. Senapan saya hanya bisa nembak burung. Kalau saya nembak harimau bukan mati harimau, saya malah diterkam kira gitu. Maka bahannya kami kasih ke para Menko. Alhamdulillah para Menko inilah yang mengajak, silakan di slide berikutnya, untuk mendorong misalnya di bawah Menko semua untuk jalan. Misalnya Pak Menko Polhukam, Ibu Gubernur, target kami layanan penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Sehingga mulai kejaksaan, kepolisian, Mahkamah Agung untuk menjadi satu. Ini Pak Mahfud ini, kuncinya juga Dukcapil kira-kira. Kami kasih bahannya terus, beliau rapat terus untuk menyelesaikan layanan digital bidang Polhukam. Next, ini juga layanan digital di bidang perekonomian. Ini juga sama di bawah Pak Menko Perekonomian untuk menggerakkan berbagai layanan terkait yang ada di bidang perekonomian. Next, begitu juga terkait layanan di bidang Menko PMK, sekarang Satu Sehat dan seterusnya. Harapan kami teman-teman KL yang hari ini bersama melihat dengan Zoom, ini menjadi target arahan Bapak Presiden. Kami nanti akhir bulan diminta laporan progres di masing-masing Kemenko terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik ini. Next, begitu juga terkait dengan Menko Marves, Pak Menko kemarin juga sudah mentargetkan, bahkan sudah meminta mengaudit BPKP. Kenapa OSS ini tidak jalan? Karena teman-teman para bupati mengeluh, karena begitu masuk OSS layarnya lama. Betul ya teman-teman sekalian? Nah begitu OSS juga sama, begitu masuk ke LHK untuk mendapatkan AMDAL sangat lama. Kami sudah bertemu dengan beliau-beliau dan eselon 1 kami sudah bertemu untuk mengurai ini dan proses bisnisnya serang kita pangkas supaya mudah-mudahan ke depan akan segera selesai. Next, Ibu saya hormati, begitu juga terkait dengan inisiatif, ini timeline-nya Ibu Gubernur, jadi dengan Presiden ini saya baru tahu jadi Menteri ini berat Ibu Gubernur, pekerjaannya banyak. Kami dicek. Kami sudah tetapkan timeline TW1 mana dulu di SPB ini akan jalan. Maka sekarang imigrasi ini sedang kita online-kan untuk kita jalankan. Imigrasi, begitu juga haji yang terintegrasi dan seterusnya. Sehingga dengan demikian beberapa timeline ini harapan saya kementerian lembaga nanti bisa kita jalankan bersama-sama. Ibu dan saya hormati terakhir, yang sebelum terakhir kemarin Pak dari Inggris ini menemui kami. Kaget saya, setelah itu beliau balik ke Inggris. Karena kata beliau ini memang totok nadinya, engine ini memang birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Dan engine totok nadi dari birokrasi ini adalah digitalisasi. Enggak ada pilihan lain, adalah digital reform itu adalah alternatif solusi paling cepat agar negara ini segera melompat. Dan beliau kemarin senang dengan penjelasan-penjelasan yang kami berikan, dan beliau menyiapkan advisor yang utama di Eropa dan di Inggris untuk membersamai Kemenpan RB melakukan digital reform. Karena kalau ini jalan, ini kunci percepatan untuk mendorong kemajuan dan peningkatan pelayanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, Ibu Gubernur, kami terima kasih hari ini telah diberikan ruang, dan kami terima kasih dan juga para teman-teman di seluruh Indonesia, Forum Komunikasi Pelayanan Publik, harapan kami ke depan bisa terus meningkat dan pelayanan publik kita bisa lebih berdampak. Kalau sebelumnya dampak penerapan MPP digital target kita adalah masyarakat mengisi data berulang-ulang, ke depan masyarakat hanya cukup sekali input data saja. Kalau dulu masyarakat harus banyak membuat akun di berbagai aplikasi pemerintah, ke depan masyarakat hanya butuh satu akun saja. Dan Ibu Gubernur ini insya Allah sudah siap, baru di 1-2 kabupaten, kalau Ibu Gubernur menginstruksikan
saya yakin Jawa Timur bisa yang paling banyak mengerjakan ini. Karena kemarin meskipun Ibu Gubernur oke, tapi kalau Kemendagrinya belum oke masih ribet nggak bisa. Nah sekarang alhamdulillah Pak Tito juga punya punya effort yang luar biasa untuk menjebol sekat-sekat di Dukcapil ini Pak Iwan. Bapak dulu harus PKS satu-satu. Sekarang dengan IKD nggak perlu lagi. Dan ini dahsyat dan ini adalah merevolusi pelayanan publik kita. Sehingga dengan begitu nanti ini akan terintegrasi semuanya. Ibu Gubernur yang kami hormati, top inovasi pemerintah, selamat Ibu Gubernur. Karena dari beberapa data yang kami dapatkan, Jawa Timur terus leading dan tepuk tangan saya kira buat Jawa Timur. Jangan cepat-cepat yang kemarin. Ya sebentar dulu, yang sebelumnya. Nah kita lihat ini Jawa Timur luar biasa dan ini terus memberikan memberikan dampak dan bersama Jawa Barat ini soal digitalisasi yang kami senang, ini harapan saya ke depan terus menjadi contoh. Next, begitu juga ini adalah tren top inovasi instansi pemerintah dalam 2014 sampai 2022. Jadi ini bukan karena saya Ibu Gubernur yang menterinya orang Jawa Timur, memang nilainya begini. Di Kemenpan itu nggak bisa diintervensi Pak Iwan ya, nggak bisa. Jadi nilai itu nggak bisa diintervensi Pak Gubernur di Kemenpan RB. Jadi menteri aja udah dapat udah laporannya, jadi nggak bisa ngubah-ngubah itu. Selamat untuk Jawa Timur karena klaster pemerintah provinsi juga nilainya cukup bagus, begitu juga pemerintah kota dan seterusnya dan seterusnya. Kami kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang berdampak bagi pelayanan publik dan inovasi kita. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi Forum Koordinasi Pelayanan Publik tahun 2023 dan launching kompetisi inovasi pelayanan publik secara resmi kami buka. Teman-teman, oh ya lupa saya. Oh ya, ya. Ya. Baik, makasih. Ini ide cerdas Ibu Gubernur. Tepuk tangan buat Ibu Gubernur. Ya. Tapi cuman pertanyaan saya kok belinya hanya di Jombang gitu. Mudah-mudahan nanti beli di tempat lain. Nanti juga akan ada peresmian secara digital. Jadi Ibu nanti kita resmikan secara digital. Tapi ini benar, ini berdampak ekonomi. Nah, kalau bisa besok setiap peresmian seperti Ibu Gubernur dan teman-teman di Indonesia, ini kan diikuti teman-teman di Indonesia. Silahkan setiap peresmian belilah mainan lokal yang itu akan berdampak kepada ekonomi lokal. Wah, seru juga. Baik, terima kasih Pak sekalian, teman-teman kementerian lembaga di seluruh Indonesia. Bu Sesmen, para deputi yang mengikuti secara daring, para sekda yang mengikuti secara daring di seluruh Indonesia, teman-teman bagian organisasi, para sekda, provinsi, dan bupati, wali kota seluruh Indonesia, terima kasih atas kebesertaan Bapak Ibu sekalian. Jika kurang jelas, silahkan Bapak Ibu untuk mengikuti beberapa channel yang telah disiapkan oleh Kemenpan RB. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Santi, santi, santi Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.